kenal maka tidak sayang, gitu ya. Masuk. Oke, terima kasih. Saya di Bages Bank, oke. Kemudian saya ada di bidang politik dan ormas. Kebetulan yang saya tangani, adalah bentar. Iya, monggo. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tadi namanya belum loh, Pak. Oh iya, dari mana ya tadi kok saya lupa ya? Tadi jenengan saya mengenalkan jenengan dari politik dan Iya. ormas. Kenapa Pak tadi? Iya, ormas. Jadi kebetulan bidang saya itu ada dua, politik dan ormas. Kemudian saya sebagai bidang politik dan ormas, nama saya Karneli. Kemudian ini juga perlu kami sampaikan, alamat saya Desa Wayut, RT 22 RW 06. Ini kabupaten, ini desa. Jadi rumah saya desa termasuk. Enggak apa-apa Pak, saya juga desa. Jadi sama-sama orang desa ya. Oh gitu. Berarti mana di apply? Gimana terusnya? Oke, gini Pak. Ini kita kan sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang kalau di masyarakat itu kan Bages Bank. Bages Bank itu kan kayak asing ya Pak ya. Ya kan Pak ya. Ini jujur ya Pak ya, saya juga dulu waktu awal-awal tuh lihat Bages Bank ini ngapain kerjaannya. Nah mungkin dari Pak Karneli ini bisa memberikan sedikit info lah, gambaran. Bages Bank itu kerjaannya gini loh. Iya. Jadi perlu kami sampaikan ya. Saya sampaikan tusi saya saja. Jadi pekerjaan saya itu terkait dengan pemilu ini, termasuk politik ini, kemudian juga terkait dengan pelayanan ormas, organisasi masyarakat. Jadi tusi saya memberikan hibah, terutama terkait dengan satu di KPU, kemudian di Bawaslu. Nah tentunya hibah ini untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah juga terkait dengan hibah parpol. Kemudian parpol ini kalau sudah dihitung berapa duduk di kursinya, baru kita berikan. Tentunya dari parpol harus ada pengajuan, jadi harus ada proposal. Nilainya sudah ditentukan, keperuntukannya untuk kegiatan politik, dan di kantornya itu jadi 60-40. Nah itu nanti kita berikan bantuan sesuai dengan keperuntukannya dan sesuai dengan nominalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan melayani organisasi masyarakat. Ormas. Jadi ormas itu di tempat kita itu sekitar 183. Banyak ya Pak ya ternyata ya. Banyak, tapi ada yang aktif dan tidak. Jadi pembinaan ormas itu kita laksanakan setiap 1 tahunnya sekitar 3 kali. Jadi masukan-masukan dari ormas yang tentunya untuk bisa meningkatkan pembangunan dan pelayanan yang ada di Kota Madiun. Ya, alhamdulillah saat ini ormas yang ada di Kota Madiun itu kondusif, baik, dan sebagai mitra daripada pemerintah untuk meningkatkan, yaitu tadi saya sampaikan pelayanan yang ada di masyarakat. Itu termasuk tusi saya. Jadi 2 itu yang kami tangani.
Nah, itu monggo. Berarti itu ya Pak ya, kalau kita bicara ormas ini berarti ini seluruh ormas yang berbau politik berarti, atau seluruh ormas dalam segala bidang. Seluruh ormas. Oh, seluruh ormas dalam segala bidang. Iya, jadi ormas itu kan macam-macam. Ada yang mengarah di kesehatan, sosial, politik, budaya, dan pokoknya hampir semua ormas itu ada wadahnya di Kesbang. Jadi apakah nanti kalau mau bikin ormas harus daftar dulu ke Bagespang atau lapor dulu ke Bagespang atau gimana? Jadi gini, jadi kalau membuat ormas itu harus ada izin dari Kemendagri. Kemendagri ya, itu kalau sudah ada izinnya, pemberitahuan. Jadi domisilinya itu ada di mana. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa komunikasi. Ternyata di sini itu ada ormasnya, jadi sudah tercatat di Bagespang. Jadi enggak ujuk-ujuk itu dia sudah ada, enggak ada pemberitahuan, kemudian ada masalah, pasti dari kepolisian dan sebagainya menanyakan di Kesbang. Pernah enggak ada Dianu itu sudah masuk di Kesbang apa belum? Itu pasti tanya di Kesbang. Jadi kemarin itu ada pernah dari ormas mana itu tidak dikenal menanyakan dan belum pemberitahuan di Kesbang. Sehingga ini perlu ormas-ormas itu pemberitahuan di Bagespang sehingga nanti bisa tercatat. Berarti ini untuk khususan Bapak Karnel ini khususannya di bidang politik dan segala yang berbau organisasi masyarakat ya Pak. Dan tadi kan sempat Bapak bilang di Kota Madiun itu ada 183 ormas. Nah itu apakah semuanya aktif atau ada yang tidak aktif? Ada yang aktif, ada yang tidak. Jadi kadang-kadang mohon maaf kalau sudah meninggal, jadi ketuanya ada yang sudah meninggal, kemudian kita tidak berani akan nyorek itu tidak. Jadi kalau nggak aktif ya sudah dibiarkan aja. Iya, jadi kita itu tahu yang aktif ini orangnya kadang-kadang tidak diteruskan sama anggotanya. Jadi orang ketuanya yang sudah meninggal itu kadang-kadang anggotanya dijadikan lagi. Jadi semua yang itu walaupun sudah tidak aktif tetap kita catat. Karena ini sebagai inventaris kami. Iya, gitu. Berarti sering apa istilahnya berusukan ke ormas-ormas ngaten atau? Ya paling tidak kita ada pertemuan gitu. Setiap tahun 3 kali itu tadi. Iya. Dan yang dibahas apa biasanya? Ya apa itu isu-isu. Iya, umpamanya ada kegiatan apa, terus mungkin kaitannya dengan kegiatan pemerintah daerah, tentunya ada masukan-masukan. Sehingga nantinya laporan atau hasil-hasil itu kita notulen, kita sampaikan. Nah kan ini sebentar lagi Pak, kita kan ada yang namanya pesta demokrasi ya. Nah kalau sudah memasuki pesta demokrasi, kalau di BPBD itu ada yang namanya bencana sosial. Jadi bencana sosial itu adalah bencana yang timbul akibat interaksi antar manusianya. Nah kan kalau sudah pesta demokrasi itu kan beda paslon, itu kadang kan sudah geger ya Pak ya. Nah kontribusinya dari Bagespang itu untuk mengurangi gesekan di pesta demokrasi ini tuh Pak, apa kira-kira? Saya kalau mendengar bahasa bencana itu sangat mengerikan. Iya, mengerikan ya Pak, karena ekspektasinya terjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Iya, terima kasih. Iya. Kebetulan di bidang yang lain, ketahanan itu memang ada hibah yang dibantukan untuk Polres. Hibah untuk Polres. Hibahnya dalam bentuk apa? Uang atau uang. Jadi pengamanan itu, ya hibahnya itu kita kasihkan di kepolisian dan bodyguard. Itu termasuk bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka mengamankan
juga sosialisasi yang diadakan oleh KPU. Tentunya juga dari Bawaslu sebagai KPU dan Bawaslu kan sebagai penyelenggara. Tentunya diharapkan itu nanti pesta demokrasi. Pesta ya. Karena zaman di sini SD itu pesta itu makan walaupun kecil ya, itu sudah manfaat. Jadi ya mudah nanti kegiatan pemilu ini di tahun 2024 ini di tanggal 14 Februari ini nanti bisa aman dan bisa terkendali. Dan itu nanti pada saat proses ini kan berarti kan kampanye sudah mulai dihentikan ya Pak? Udah. Nah itu saat kampanye itu dari batas bank itu ada apa batasannya nggak sih Pak? Atau terserah mau kampanye seperti apa, yang penting tidak mengganggu, atau mungkin ada apa ya istilahnya model-model kampanye yang diatur oleh batas bank? Ini Pak, ada saat masa kampanye itu apakah dari batas bank itu ada batasan-batasan untuk parpol mengadakan kampanye atau tidak ada, atau maksudnya hanya diawasi saja? Oke, kalau di Basketball di Kesbang itu sifatnya untuk memantau. Oh, hanya memantau saja berarti? Iya, jadi kita tidak boleh masuk di dalamnya. Jadi memantau lebih dari gak jauh lah. Tidak boleh, walaupun kita sebagai intel. Itu ada intelnya. Ya, itu tidak boleh. Kemarin saya juga tanya di Pak Koko itu. Iya. Pak Koko, saya sebagai Kesbang itu kan nantinya akan memantau kegiatan kaitan dengan pemilu. Ya, itu tidak boleh masuk Pak. Itu harus agak jauh. Walaupun kita itu kasarannya itu sebagai intel, soalnya itu kan juga ada intelnya. Makanya tidak boleh. Jadi kita sifatnya memantau, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita ini. Kemudian nanti pemantauan itu juga kita sampaikan buat laporan. Oh, ada laporannya berarti itu Pak? Laporannya, makanya bank itu ya kegiatannya memantau dalam kegiatan apapun yang ada di Kota Madiun. Jadi untuk apa tentunya lebih atas. Kalau sampai menemukan pada saat pemantauan menemukan apa ya Pak? Istilah kerennya black campaign gitu Pak. Nah itu biasanya apa yang akan dilakukan Bagus Bang, ataukah akan lapor ke Polres Kodim atau memperingatkan parpolnya? Nih, makasih. Jadi gini, jadi di Bagus Bang itu ada pertemuan yang setiap bulannya, itu yang namanya Porpinda. Jadi di situ ada Porpinda, yang juga dari kejaksaan, dari kepolisian, dari mana itu kejaksaan, kepolisian, kemudian Kodim dan sebagainya, itu kita sampaikan. Jadi Pak Wali nanti yang menyampaikan itu. Jadi isu-isu yang ada sampaikan di situ, itu masuk di situ. Mungkin terkait dengan kegiatan pemilu ini di tanggalan itu bisa juga nanti Porpinda masuk sebelumnya. Jadi masuk terkait dengan kegiatan di tanggal 14 itu. Jadi Porpinda itu setiap bulannya di Kesbang itu adakan rapat. Jadi yang diundang menurut kebutuhan. Jadi tidak itu toh. Mungkin kalau terkait dengan pemilu ini bisa juga nanti dari lurah, camat, KPU, Bawaslu. Kemarin sudah gitu diundang dari KPU, Bawaslu, terus juga dari LSM dan sebagainya. Kita sudah jadi ada pertemuan. Itu berarti pencegahannya ya Pak? Iya, salah satu tuh. Nah tapi kalau sampai ketemu Pak, kan black campaign kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang mungkin dia menyelipkan
apa uang di dalam entah itu sembako atau waktu kampanye dia Itu sudah mana ya Pak? Bawaslu. Oh sudah ranahnya Bawaslu. Iya, Berarti kita tidak boleh masuk di situ. Jadi Bawaslu itu sebagai pengawas. ya ini. Nah, itu nanti yang berhak untuk kasarani memproses itu di Bawaslu. Mungkin Bawaslu juga bisa kerjasama dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Berarti apa istilahnya Bakas Bank ini mantau, nanti hasil pantauannya di apa ya istilahnya dikirimkan atau diinfokan ke Bawaslu, ke KPU. Oh gitu. Dan nanti kalau misal pesta demokrasinya sudah selesai, yang dilakukan Bakas Bank. Pestanya. Iya, kalau sudah selesai nih, sudah selesai pencoblosannya sudah selesai. Kalau pesta makan enak. Iya, kalau ini kan enggak, Pak. Iya, makasih. Jadi gini, terkait dengan itu adalah laporan kita sampaikan. Jadi kita sudah membentuk tim. Tim itu nanti mengolah data itu nanti kita sampaikan. Sehingga nanti pimpinan yang lebih atas akan menyampaikan. Jadi kita juga sudah membentuk masyarakat di tiap-tiap TPS untuk bisa melaporkan hasil daripada pencoblosan. Jadi nanti kita kirim itu nanti kita sampaikan ke DP. Nah itu di kalau di Madiun itu ada berapa TPS? Ya, Sekitar 508 sekian. 500. Iya. Itu di kota aja ya Pak ya? Wow banyak ya Pak. Banyak. Dan itu apakah nanti Bakas Bank juga ikut adil waktu pencoblosan atau tadi kayak jenengan bilang hanya memantau aja? Oke. Kalau itu sudah ranahnya di KPU. Oh sudah KPU berarti sudah tidak ada apa itu satu tahunnya ya, Pak? Jadi kita mungkin memantau dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Jadi mau ada kegiatan itu kita termasuk yang memantau itu adalah Forkopimda. Kesiapannya sampai jauh mana? Itu nanti Forkopimda dan intinya dan ini persiapan menjelang itu sudah berapa lama Pak? Kalau enggak itu sekitar 3 bulan. Jadi kita buatkan SK-nya itu sekitar jauh-jauh sebelumnya kita sudah ada perintah dari provinsi untuk membuat SK-nya itu. SK apa itu Pak? SK tim untuk pemantauan. Oh SKT pemantauan. Iya. Ya itu berapa tim biasanya? Pastinya dalam satu tim itu terdiri dari siapa aja? Di antaranya adalah Forkopimda. Iya. Terus ditambah dari yang lain, termasuk dari Baksbah dan sebagainya. Apakah ada apa istilahnya kerjasama Pak dengan OPD lain untuk apa ya, mengamankan ini selain itu ya maksudnya selain yang vertikal kayak Forkopimda itu OPD lain tadi terjadi PPU atau Ada. Jadi di tim itu sudah ada. SK itu kerjasama dengan OPD yang lain sudah ada. Jadi tim itu nanti termasuk saya sampaikan tadi dengan yang lain itu karena pemerintah itu kan tidak satu ya makanya itu kolaborasi dengan OPD itu banyak. SK sudah untuk semua kita belum saya bawa SK-nya. OPD mana aja Pak ya mungkin jenengan ingat lah Ya. saya banyak Paling tidak apa oh ya satu aja lah dengan ya betul itu. Kemudian juga terkait dengan hukum bagian hukum ini karena pemproses SK-nya itu iya di antaranya iya karena kalau mau ngajukan SK atau permohonan harus lewat hukum ya Pak ya ada penelitian. iya betul. Jadi hukum itu pasti
mitra ya harus di awan. Kegiatan kaitan dengan SK dan sebagainya itu biasanya ya ada penelitian. Jadi dasarnya apa, anunya apa itu nanti ya. Terus terkait dengan bahasanya. Oh iya, tentang bahasa itu kan harus detail ya. kursinya kan. Iya, iya betul. Terus ini nanti berarti selama apa ya istilahnya demokrasinya nanti ini itu kan coblosan mulai dari DPD ya Pak ya? Ya. DPD sampai ke presiden. Ya. Nah itu berarti nanti untuk proses penetapan TPS waktu itu juga Bagas Bang ikut atau? Ini terkait dengan penetapan TPS Iya. itu sudah di-SK-kan oleh KPU. Jadi umpamanya di TPS 01 itu KPU ya sudah obat apa-apa. Karena kemarin terkait dengan antisipasi banjir Iya. dalam kegiatan pencoblosan pemilu tanggal 14 itu kemarin juga Pak Bambang yang menghadiri. Oh iya, betul Pak. Jadi di situ disampaikan contoh di Kelurahan Tawangrejo itu paling rawan terkait dengan banjir. Iya, betul. Ya, di situ sudah ada SK-nya, kemudian pemetaan itu dari kecamatan itu sudah ada di TPS yang mana ini itu sudah ada pemetaan. Contoh kemarin kita undang Iya. yang terkait dengan antisipasi banjir. Kemarin yang kita undang KPU Bawaslu, kemudian juga 3 kecamatan, Iya. terus yang ada di kecamatan atau BPK Iya. itu kita undang karena BPK itu kan sebagai wilayah dan kelurahan. Iya. Jadi dia sudah tahu pemetaannya mana yang banjir, mana yang kiranya nanti tidak aman. Iya. Itu sudah ada. Contoh kemarin sudah ada pemetakan yang rawan banjir itu adalah di Kelurahan Tawangrejo di TPS 02 di kelurahan di tempatnya di SD Tawang 2. Jadi kemarin Pak KPU menyampaikan itu cuma 10 ya. Jadi kalau di sana itu kalau banjir itu sekitar sebetulnya ada banjir. Iya. Air menggenang. Jadi air itu kan antri. Iya. Air 1 jam atau 2 jam. Iya. Jadi menurut saya air itu ngantri. Itu memang kadang-kadang satu jempol. Iya. Iya. Jadi saya sudah pernah 5 tahun di sana. Jadi apal daerah di sana itu di setiap hujan banjir saya pasti ada di sana. Iya. Jadi kita sampaikan solusinya bagaimana. Nah ya itu Pak yang mau saya tanyakan juga solusinya kalau karena kan masuk itu ya Pak musim penghujan ini kan lagi puncaknya nah, ya, Pak. Solusinya bagaimana kalau nanti banjir. Ada yang menyampaikan Lepawan biasanya Kalau iya itu dari bawah nanti sana di sini nah, akhirnya kan pelat pawang itu bahasa guyanya seperti iya kemarin. Wah akhirnya ya kita kan tidak bisa prediksi iya karena kan musim penghujan betul-betul. Jadi kemarin kita sampaikan solusinya bagaimana kalau memang terjadi hal seperti itu. Kemudian masukan dari Pak KPU itu ya kalau memang dipindah itu harus ada kesepakatan. Karena ini kebetulan Bawaslu belum hadir karena penentu juga itu dari Bawaslu. iya Bawaslu juga dari pelaksana yang ada di TPS itu. iya Terus juga ada saksi
karena KPU sebagai negara, juga sebagai negara, dan pelaksana ada di kelurahan atau di TPS, KPPS-nya ini. Nah, ini harus ada kesepakatan. Bagaimana kalau seperti ini? Karena harus punya tempat. Nah, aturannya itu memang ada harus berapa meter dari tempat. Oh, nggak boleh saling berdekatan atau berjauhan ya Pak ya? Itu ada aturannya dikasih dari KPU. Iya, iya. Ini kan antisipasi. Iya. Ya tunggu saja. Iya, kan nggak bisa prediksi ya Pak ya. Kita hanya bisa berencana, Tuhan yang berkehendak. Paling tidak kita sudah ada omongan. Iya. Toh nanti kalau terjadi PPK Ya. harus koordinasi dengan di tempat TPS itu dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu bagaimana darurat seperti ini. Nah, kita sama sampai nanti terjadi geger, Iya. ada solusinya. Kemarin sudah sampai seperti ya antaranya antisipasi itu seperti itu. Jadi bentuk antisipasinya berarti dipindah ya Pak ya? Salah satunya harus Salah satunya dipindah. Salah duanya apa Pak? nilainya tidak 100. 80 ya. Jadi memang kita tidak bisa prediksi Ya. cuaca sepertinya kan sudah menentu. Iya, panggil syahdu ya Pak ya. Tanggal 14 nanti nggak hujan. Amin Pak. Dan Ini bisa memprediksi cuaca ini Pak Kaneli ini. Cocok jadi peramal cuaca. Saingan sama BMKG ini ya Pak ya. Iya Pak, terus ini kan makanya itu kan sempat kemarin saya melihat undangannya itu kan ada antisipasi tentang TPS ya Pak ya, antisipasi bencana. Nah itu kan juga ada angin puting juga yang dibahas. Nah itu kan beda penanganan nih Pak, angin puting sama banjir. Nah kalau yang penanganannya angin puting ini gimana Pak? Karena kan kalau ada angin puting kabur semua nih Pak. Kertas-kertasnya kan hilang semua. Nah itu gimana tuh Pak? kemarin dari KPU itu sudah minta izin di surat Iya ya betul. bahwa intinya surat itu pinjam contoh di sekolahan terus SMP yang lain Terus dari KPU Iya. sudah melangkah jauh. Jadi kalau awal itu memang KPU koordinasinya dengan Iya. terkait dengan mohon untuk pinjam tempat kotak suara. Kita melangkah dia membuat itu adalah jadi Bapak Wali itu untuk ya kita koordinasi dengan Dispora di asrama itu kan ada tempat yang luas. Oh iya betul. Terus kita kerjasama dengan kesehatan karena di situ ada tempat-tempat bekas COVID Ya. yang nilainya berapa harga untuk bisa memidah. Kalau itu yang midah orang biasa nanti khawatir itu nanti rusak. Tapi ya kalau midah ingat itu tidak banyak kali kesehatan dan orang termasuk untuk daripada untuk membantu kegiatan Banyak ya berarti ya. Bantuannya ini banyak sekali, mulai dari apa finansial ya. ya sebenarnya di Kesban itu uang banyak tapi untuk Untuk orang lain. Untuk orang lain. termasuk bau itu juga hampir M1M. Wah, itu di bagian kemana aja itu Pak? Ya yang duduk di kursi. Oh, Jadi kalau saat ini dewanya ada porsinya ada 30, terus yang anunya itu 11.
14 parpol. Dan itu dibagikan ke setiap parpol sama anggotanya. Ya, pendapatan porsinya. Kalau porsinya lebih banyak, otomatis Datanya lebih banyak. kalau kita cuma sampaikan soalnya ini kos duit. Ini jadi jembatan penyeberangan aja ya Pak. Iya. Terus ini Pak, ini saya penasaran sama ormas itu Pak. Kan apa ya, kalau di berita itu kan banyak tuh Pak ormas nakal gitu ya Pak ya. Nah itu gimana Bapak sebagai orang Batesbang untuk menanggapi kalau ada ormas yang nakal Mas Nil? Iya betul, malah merusak tuh kan ada Pak. Solusi dia. Kalau hal-hal seperti itu awalnya sudah tahu, maka beliaunya untuk bisa memanggil kepala jadakan langsung yang kalau ada seperti itu Ini sangat ya sudah iya kondusif ya, sudah aman lah ya Pak ya, maksudnya sudah nggak ada ormas nakal atau bahkan ormas yang apa istilahnya merusak gitu. Karena kan kalau kita lihat kan menjelang apa ya pemilu itu kan pasti ada aja ormas nakal yang mungkin sudah iya ya 4 hari Pak. Ya 4 hari lumayan mepet sekali karena ya sampaikan inap terus kalau selesai deh Pak pemilunya selesai, apa laporannya sudah selesai kan? Kalau di luar masa pemilu itu Batesbang itu biasanya ngapain selain pembinaan ormas? kita dapat data itu kan disahkan oleh KPU Ya banyak ya dapat ya nanti terkait bas kayaknya kalau ada proposal harus mengupdatekan dulu ya update berjalan ya dengan buat itu yang dilakukan Batesbang setelah politiknya pemilunya selesai ya Pak ya. Jadi masih banyak di antaranya. Itu berarti kalau pemilu apa kayak pemilihan apa ya, kalau di desa kan pilkades kita tuh juga apakah Batesbang itu juga ikut Pak ya? kalau di desa kita sudah tahu Oh kita Pak ya tak laporan bahwa sudah tahu lumayan time itu ya Pak ya, pikir tadi ya Pak ya. obatnya itu laporan itu Saya kan kemarin sempat tahu patung pendekar, jadi ada apa buat permasalahan itu. Dan
Pernah dengar enggak, Pak? Itu. Kalau nggak salah atau daerah mana itu kan ada patung pendekar yang mau digusur sama Pemkot. Nah, cuman ada beberapa perguruan yang memang bermasalahkan itu. Jadi itu tahu nggak Apa itu? Lupa deh. Pokoknya kalau nggak patung atau tubuhnya ya, tubuh. salah satu langkah kan itu step untuk bisa direvitalisasi gitu ya. itu diganti kata-kata kalau pertama itu ganti produk lokal kemudian ada di Masjidor KRI terus ada Pancasila maksudnya kalau globalisasi Iya, Pak. betul ya terus ada lagi ya apa itu transaksi itu ya artinya Ya, betul. bahasanya dirobohkan itu kan Ya terlalu ekstrim ya, Pak ya. Berarti hanya dirubah aja ya, Pak ya, konsepnya. Dan sejauh ini sudah aman berarti ya, Pak. Sudah nggak ada pergeseran lagi ya, karena kan sempet apa ya, dengar-dengar kan ada yang protes itu loh. iya itu memang kabupaten Nggak paling. Oh, kan kabupaten ya. Justru yang paling banyak di kabupaten ya, Pak ya. dan paling itu Jadi kalau di Kota Madiun aman ya, Pak ya. Amin. Jadi dan semoga saja nanti waktu pemilu juga nggak terjadi hal-hal yang apa ya, mengganggu masyarakat lah ya, Pak ya. Karena kan kalau udah namanya masuk pemilu itu banyak sekali apa ya, iya, mengunggulkan ideologinya masing-masing itu, Pak. Nah itu. Jadi semoga juga apa namanya nanti kedepannya ormas-ormas di Kota Madiun itu juga jauh lebih baik ya, Pak ya, di bawah naungannya Pak Arneli ini. Kan yang bina nanti jenengan. Beda kan bidangnya jenengan. Maksudnya kan yang potong. kalau punya dia data Oh, punya dia. Ini agak-agak berendah sebenarnya. Oke, mungkin ada apa ya, pesan dan kesan dari Bapak untuk masyarakat Kota Madiun khususnya menjelang pemilu ini. Fit. dan ya pelaksanaan itu bisa lancar tidak ada layan Amin. kita semua ya terkait dengan formasi Kota Madiun. Nah, harapan kami bisa rukun bisa membangun Kota Madiun ini dan bisa mensukses
menjalankan program-program tadi. Ya sebenarnya juga setelah itu pemilu kan nanti juga ada pemilihan wali kota ya Pak ya. Itu kapan Pak pemilu kota? Masih lama ya Pak? Di November. Oh November, masih di November. Itu nanti juga Bakesbang nanti banyak bekerja lagi ya Pak ya. Dan semuanya terlibat juga kesehatan, Amin. keselamatan, dan sebagainya. Itu adalah wujud daripada kita semua. Ya, banyak sekali di pesan dan pembelajaran yang diberikan Pak Karneli ini untuk menjelang persiapan menjelang pemilu nanti ya Pak ya. Karena kan dalam tahun ini kita melakukan 2 pemilihan ya Pak ya. Pemilu itu dan pemilihan wali kota ya. Dan semoga nanti Pak Karneli ke depannya juga dengan tim khususnya nanti bisa membantu membina parpol, terus ya segala hal yang berbau politik dan organisasi masyarakat yang ada di Kota Madiun untuk jauh lebih baik lagi. Dan semoga nanti pemilunya juga berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, sekian podcast kita hari ini bersama Pak Karneli dari Bakesbang Pol. Nah, semoga apa yang sudah diberikan informasinya oleh Pak Karneli ini bisa memberikan pengetahuan tambahan untuk masyarakat sekalian. Oke, sekian podcast kita hari ini. Salam tangguh, salam kemanusiaan, dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.